Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Saya percaya kabar kita dahsyat dan luar biasa. Amen. Sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita persiapkan hati kita, roh dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kita mencatat Allah menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, kita agungkan Dia. Mari angkat suaramu, puji Dia, sembah Dia. Naikkan syukurmu di hadapannya. Sebab Kaulah Tuhan dan Raja kami. Oh, kami sembah. Sungguh Kaulah Raja di atas segala raja. Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Kami percaya Yesus, Engkaulah yang termulia. Oh, haleluya. Haleluya. Mari katakan Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Mari katakan Kaulah Rajaku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi kita katakan Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari katakan ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, ku puji. Amin. Mari katakan sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, Yesus, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari katakan sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sungguh Kaulah yang kami sembah Tuhan. Mari katakan sekali lagi Kaulah Tuhanku. Haleluya. Kaulah Tuhanku. Yesus, Engkaulah Rajaku. Kaulah Rajaku. Sungguh Kau yang termulia. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Sungguh Kaulah Raja kami. Amin. Rajaku. Kau yang termulia. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh ya Rabbaka ya Se. Amin. Ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Oh Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari katakan sekali lagi ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Ku Yesus. sembah Pagi hari ini kami datang memuji menyembah Kau. Oh haleluya. nama-Mu. Sekali lagi ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari katakan sekali lagi.
sekali lagi katakan ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari katakan dengan lembut, ku sembah Kau Tuhan. Pagi hari ini kami menyembah Kau Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau. Oh ya Rabataka ya Sekara Baba. Mari katakan dengan lembut, ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Oh haleluya. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi dengan lembut, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah, Oh kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. ku puji, Oh sebab Engkau yang layak terima pujian. nama-Mu. Oh ya Raba ya Se. Ku sembah Kau Tuhan. Kami Ku sembah. sembah Kau Tuhan, Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. ku sembah Kau Tuhan, Haleluya. ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. mari kita sembah Dia. Angkat suara meninggikan namanya. Oh haleluya. Kami sembah, kami agungkan, kami puji Sang Tuhan. Oh ya Rama ya Sekara ya Se. Haleluya. Yesus Kau yang layak disembah. Kami angkat suara kami meninggikan Engkau Tuhan. Oh ya Rabataka ya Sekara Baba. Oh hadirlah Tuhan. Ya Roh Kudus Engkau hadir. Oh Tuhan dan Raja kami, Allah yang perkasa, Raja damai. Oh sembah dan puji Yesus yang adalah Raja, yang bertata, yang berkuasa. Oh ya Rabataka ya Sekara Baba. Oh ya Rabataka ya Sekara Baba. Glory bagimu, syukur bagimu Tuhan. Oh kami muliakan nama-Mu, nama-Mu lah yang layak disembah. Oh haleluya. Glory bagimu. Mari angkat suaramu sembah Dia. Oh tinggikan namanya. Oh nama di atas segala nama. Yesuslah namanya. Oh ya Rama ya Sekara. Oh ya Rabataka ya Sekara. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di tempat kami saat ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir. Penuhi setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Oh ya Roh Kudus hadir. Oh ya Rabataka ya Sekara Baba. Oh ya Rabataka ya Sekara. Oh Yesus Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau hadir saat ini di tempat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus, Engkau yang layak dipuji. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia Raja di atas segala raja. Kita mau katakan, open the eyes of my heart, Lord. Haleluya. Kita mau sorakan, holy, holy. I want to see you, Lord. Haleluya. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah kiranya hati kita, mata rohani kita dibukakan. Supaya kita mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. One more time, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
time, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my Yes, I heart. want to see you. I want to see. I want to see you. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Let's say, To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. hallelujah. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Hallelujah. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Let's say, Holy, holy, holy. I want to see you. one more time, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. Jesus, you are holy. Holy, holy, holy. I want to see you. One more time, holy. Holy, holy, holy. Amen. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's say, To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. hallelujah. All of your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Hallelujah. All of your power and love as we sing, holy, holy, One holy. more time. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. All of your power and love as we sing, holy, holy, holy. Let's say, Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. yes, Lord, you are holy. Holy, holy, holy. I want to see you. One more time, holy. Holy, holy, holy. Jesus, you are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Nah, jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat
tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih, atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan, namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya, gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit, apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib, sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu,
pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati.